dari itu mempresentasikan mengenai mata kuliah manajemen pemasaran saya Nalai Kilangga Putra NIM 192 dan rekan saya Bambang Satrijal NIM 1280. Di sini saya akan membicarakan mengenai bab 2, yaitu mengembangkan strategi pemasaran dan rencana pasar. Yang pertama di sini mengembangkan strategi pemasaran dan rencana pemasaran itu terbagi dalam 4 hal. Yang pertama yaitu pemasaran dan nilai pelanggan. Yang kedua yaitu perencanaan strategi korporat dan divisi. Yang ketiga perencanaan strategi unit bisnis. Dan yang keempat yaitu perencanaan mengenai yang pertama saya akan membahas yaitu proses penganggaran nilai. Ya, yang pertama yaitu kita harus tahu dalam hal penganggaran nilai, kita yang pertama harus memilih nilai, kemudian menyediakan nilai, dan mengkomunikasikan nilai. Perusahaan yang menerapkan pandangan ini mempunyai peluang sukses terbaik dalam ekonomi yang ditandai dengan kelangkaan barang, di mana konsumen tidak memusingkan dengan kualitas, fitur, maupun gaya. Urutan penciptaan dan penganggaran nilai dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase yang pertama, value segment, yaitu memiliki nilai, merepresentasikan pemasaran yang harus dilakukan sebelum produk dibuat. Dan yang kedua, fase kedua, yaitu adalah value proposition atau menyediakan nilai. Pemasaran itu harus menekan fitur produk tertentu, mulai dari harga dan distribusi. Dan yang terakhir yaitu value network atau mengkomunikasikan nilai. Dengan memberdayakan tenaga penjualan, promosi penjualan, iklan, dan cara komunikasi, itu dapat mengumumkan dan mempromosikan sebuah produk. Nah, kemudian kita beranjak ke yang namanya rantai nilai, yaitu yang pertama kegiatan primer, itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama kita ke logistik atau bahan, operasi atau proses, yang ketiga pengiriman, keempat pemasaran, dan kelima layanan. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu rantai nilai. Rantai nilai merupakan alat untuk mengidentifikasi cara menciptakan lebih banyak nilai terhadap pelanggan. Rantai nilai ini terbagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama kegiatan primer, kegiatan pendukung, dan yang ketiga proses bisnis inti. Di kegiatan primer, logistik itu ke dalam atau masukkan bahan dalam bisnis yang disebut dengan logistik atau perubahan. Dan yang kedua yaitu operasi atau proses, yaitu mengubah barang menjadi produk akhir. Dan yang ketiga pengiriman. Pengiriman itu logistik dari yang kita bikin, kemudian kita proses, itu lalu dikirimkan untuk mendapatkan ke sebuah pelanggan. Dan yang keempat yaitu pemasaran. Memasarkan produk itu sangat penting ketika kita membuat sebuah produk. Jadi yang keempat yaitu pemasaran, dan yang kelima yaitu layanan, yaitu pelayanan terhadap kepada pelanggan-pelanggan kita. Yang kedua yaitu kegiatan pendukung, yaitu pengadaan. Pengadaan di sini dapat kita jika ingin memesan sebuah barang maupun ingin memproduksi barang. Nah, di sini proses menghindar pasar, yaitu semua kegiatan untuk mengurangi intelijen pasar menyebabkannya dalam organisasi dan menindaklanjuti informasi. Yang kedua, penggunaan teknologi. Di dalam sebuah perusahaan, yang namanya teknologi tidak lepas dari yang namanya kehidupan zaman sekarang, yaitu zaman baru, di mana teknologi sangat dibutuhkan ketika ingin memproduksi sebuah barang maupun ingin memasarkan barang tersebut. Yang ketiga yaitu manajemen SDM, yaitu manajemen sumber daya manusia, di mana manajemen SDM juga tidak kalah pentingnya dengan teknologi. Tanpa SDM, teknologi tersebut tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dioperasikan. Yang keempat yaitu infrastruktur perusahaan. Nah, infrastruktur perusahaan ini sangat penting. Mengapa? Karena di dalam perusahaan tanpa adanya infrastruktur,
ketika kita akan memulai yang namanya produksi maupun ini pemasaran, tanpa itu tidak dapat berjalan. Karena apa? Yang namanya perusahaan itu harus punya infrastruktur, pengembangan teknologi, manajemen sumber daya manusia, dan juga pengadaan. Jadi keempat hal ini menjadi satu pokok penting dalam yang namanya rantai nilai, terutama di kegiatan pendukung. Nah, yang ketiga yaitu proses bisnis inti, di mana yang pertama yaitu proses mengindra pasar. Di proses mengindra pasar ini, semua kegiatan itu untuk mengembangkan intelijen pasar, menyebarkannya dalam organisasi, dan menindaklanjuti ke dalam sebuah informasi. Yang kedua yaitu proses realisasi penawaran baru. Semua kegiatan dalam meneliti, mengembangkan dan melakukan penawaran berkualitas tinggi yang baru dengan cepat dan sesuai anggaran. Dan yang ketiga yaitu proses manajemen hubungan pada pelanggan. Semua kegiatan ketika ingin mengidentifikasi sebuah pasar, maka harus berhubungan langsung dengan yang namanya pelanggan. Dan yang terakhir yaitu proses manajemen pemenuhan. Apa sih manajemen pemenuhan? Yaitu semua kegiatan dalam menerima, menyetujui, mengirimkan barang, dan mengambil pembayaran itu harus sesuai dan terstruktur. Nah, kemudian kompetisi inti. Kompetisi inti ini yaitu perusahaan itu memiliki dan mengalihkan sebagian besar sumber daya yang memasuki bisnis mereka, tetapi sesuai ini situasi ini telah berubah. Karena apa? Banyak perusahaan yang menganggap sumber daya itu kurang penting jika mereka bisa mendapatkan kualitas yang lebih bagus dengan harga yang lebih rendah. Kompetisi inti dibagi menjadi 3 hal. Pertama yaitu sumber keunggulan kompetitif, yang kedua dapat diterapkan di berbagai pasar, yang ketiga sulit ditiru pesaing. Nah, yang pertama kompetisi inti merupakan sebuah keunggulan kompetitif karena dapat memberikan sumbangan besar pada manfaat anggaran pelanggan. Dan yang kedua dapat diterapkan di pasar. Kompetisi inti dapat diterapkan pada dua pasar, yaitu apa? Di mana pasar tersebut terdapat kegiatan jual beli, maka kondisi ini sangat penting ketika kita sudah mengejar kepada yang namanya pasar. Dan yang ketiga, sulit ditiru pesaing. Keunggulan kompetitif juga tumbuh bagi perusahaan yang memiliki kemampuan yang berbeda, di antaranya mengacu pada keahlian teknis, khusus, sedangkan kemampuan yang berbeda merupakan kesempurnaan dalam proses bisnis yang lebih luas. Kemudian orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Yang pertama, kita akan menjelaskan pemasaran holistik. Pemasaran holistik adalah konsep yang berbasis pengembangan, desain, implementasi, dan aktivitas proses pemasaran yang dikenali memiliki nilai keterkandungan yang tinggi. Pendekatan holistik didasari pada cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang kompleks dan luas. Nah, yang pertama yaitu terbagi dalam menjadi 3, yaitu eksplorasi nilai. Bagi nilai itu apa? Bagaimana perusahaan dapat memiliki peluang nilai baru? Nah, di sini kita jelaskan. Eksplorasi nilai itu yang pertama yaitu fokus pada pelanggan, ruang kognitif, kemudian masuk ke ruang kompetisi dan ruang sumber daya. Nah, yang kedua penciptaan nilai. Bagaimana perusahaan dapat menyediakan penawaran baru yang lebih menjanjikan secara efisien? Nah, kita harus memanfaatkan pelanggan, kemudian wilayah bisnis dan juga mitra bisnis atau mitra kerja. Nah, yang ketiga penganggap nilai. Manajemen hubungan pelanggan, manajemen sumber daya internal, dan juga manajemen mitra bisnis itu sangat saling membutuhkan. Jadi 3 hal ini juga dapat dipisahkan. Kemudian di orientasi pemasaran holistik nilai pelanggan. Nah, 3 pertanyaan menjadi nilai nilai. Bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi peluang nilai baru sesuai yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa eksplorasi nilai ini sangat penting terhadap sebuah perusahaan. Nah, yang kedua penciptaan nilai. Penciptaan nilai ini sangat
berpengaruh terhadap perusahaan yang akan menciptakan penawaran nilai baru yang lebih menjanjikan secara efisien. Dan yang terakhir, pengantaran nilai. Pengantaran nilai itu apa sih? Bagaimana perusahaan dapat menggunakan kapabilitas dan infrastrukturnya untuk menghasilkan penawaran nilai baru secara lebih efisien. Peran sentral perencanaan strategis. Nah, ini sangat penting terhadap proses pemasaran di era yang sekarang, yaitu kita harus memahami kelima hal yang juga ditulis di dalam PPT kita, yaitu yang pertama memahami nilai pelanggan. Nah, memahami nilai pelanggan itu apa? Nilai yang terhadap pelanggan kita bisa pahami dan juga bisa kita terapkan untuk menciptakan sebuah pemasaran yang dapat diterima oleh pelanggan yang mencakup wilayah kedua. Nah, yang kedua menciptakan nilai pelanggan, yang ketiga mengandalkan nilai pelanggan, menangkap nilai pelanggan, dan kita mempertahankan nilai pelanggan. Nah, perusahaan yang menonjol sebagai ahli pemasaran berfokus pada pelanggan, diatur untuk merespon perubahan pelanggan secara efektif. Peran sentral perencanaan strategis. Nah, pembagian tingkat rencana pemasaran yang pertama yaitu strategis, yang kedua taktis. Nah, bisa kita lihat di dalam tabel tersebut yaitu perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan korporat, kemudian perencanaan divisi, kemudian perencanaan bisnis, dan juga perencanaan produk. Nah, pengimplementasiannya seperti apa? Yaitu yang pertama mengorganisasi keempat hal tersebut dan juga mengimplementasikan, dan kemudian di terakhir yaitu pengendalian. Dari keempat perencanaan tersebut kita harus dapat yang pertama bisa dapat mengukur hasil, mendiagnosis hasil, dan juga bisa harus mengambil tindakan korektif. Nah, ini yang kedua yaitu perencanaan strategi korporat dan divisi. Perencanaan strategi korporat dan divisi dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama yaitu mendefinisikan misi korporat, yang kedua menentukan unit bisnis strategi, yang ketiga menentukan sumber daya bagi penyedia SBU, yang keempat yaitu menilai peluang pertumbuhan. Nah, kita bahas yang pertama, mendefinisikan misi korporat. Mendefinisikan misi korporat ini memiliki 3 karakter utama, yaitu yang pertama memfokuskan diri pada jumlah tujuan yang terbatas, yang kedua pernyataan visi mengenai kebijakan dan nilai perusahaan, yang ketiga pernyataan visi mendefinisikan titik utama tempat perusahaan yang akan beroperasi. Nah, yang kedua yaitu menentukan unit bisnis strategi. Menentukan unit bisnis strategi itu menjadi terbagi menjadi 3 hal. SBU. SBU itu apa sih? Satu, bisnis tunggal atau kumpulan bisnis yang berhubungan yang dapat direncanakan secara terpisah dari bagian perusahaan lainnya. Yang kedua, SBU mempunyai kelompok pesaingnya sendiri, yaitu SBU dapat mempunyai kelompok pesaing yang hampir sama dengan apa yang bisa dikerjakan. Yang ketiga yaitu SBU mempunyai manajemen bertanggung jawab atau perencanaan strategis dan kinerja laba yang mengendalikan sebagian besar faktor yang mempengaruhi laba. Nah, yang ketiga yaitu menentukan sumber daya bagi penyedia SBU. Nah, di sini kita bisa lihat manajemen itu harus bisa memutuskan bagaimana cara mengalokasikan sumber daya korporat di setiap SBU untuk memberikan saran analisis bagi pengambilan keputusan investasi. Nah, yang terakhir menilai peluang pertumbuhan. Penilaian peluang meliputi perencanaan bisnis baru, kemudian penyusutan, dan menjalankan bisnis lama. Kesalahan bisnis dapat terjadi bila peluang belum mampu untuk diambil langkah. Menilai peluang pertumbuhan yaitu yang pertama pertumbuhan intensif, pertumbuhan integrasi, pertumbuhan diversifikasi, dan juga mengusulkan dan menjadikan bisnis lama. Nah, yang pertama yaitu pertumbuhan intensif. Manajemen korporat meninjau peluang melakukan perundingan mengenai mampu atau tidak suatu produk lama dapat eksis di pasar baru.
Dua, pertumbuhan integratif. Jadi itu apa sih? Sebuah bisnis dapat meningkatkan penjualan dan laba atau keuntungan melalui integrasi ke belakang, ke depan maupun horizontal. Nah, yang ketiga yaitu pertumbuhan diversifikasi, yaitu pertumbuhan tersebut akan realistis ketika ada peluang baik di luar bisnis yang ada, sehingga perusahaan akan mempunyai bauran kekuatan bisnis yang tepat untuk berhasil. Nah, pertumbuhan diversifikasi ini kemudian dibagi menjadi dua, yaitu menyudutkan dan mengidentifikasi bisnis lama, yaitu perusahaan perlu berusaha untuk melepas sumber daya yang diperlukan untuk dapat dipakai pada kegunaan yang lain serta dapat bisa mengurangi biaya. Nah, kemudian yang kedua yaitu organisasi dan budaya organisasi. Nah, perencanaan strategi terjadi dalam konteks organisasi. Kemudian lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat membuat organisasi tidak berfungsi, yaitu budaya korporat dikaitkan dengan cara berpakaian, kemudian berbicara satu sama lain, dan yang terakhir yaitu menyapa pelanggan. Jadi intinya ketika kita ingin memasarkan sebuah produk, kita harus bisa memahami tiga hal itu yang biasa disebut dengan budaya korporat. Yang pertama yaitu cara berpakaian. Ketika kita ingin memasarkan sebuah produk, yang pertama yaitu penampilan. Penampilan dapat menggambarkan sosok kepribadian seseorang. Nah, di mana ketika kita ingin memasarkan atau memarketkan sebuah produk yang kita miliki maupun dari produk perusahaan yang kita kerjakan, nah di situ cara berpakaian, kemudian bicara satu sama lain antar pelanggan, kita harus dapat menjaga etika dan juga berbahasa dengan baik dan benar tanpa mengurangi rasa sesama pelanggan. Nah, yang terakhir yaitu menyapa pelanggan. Nah, sebelum kita ngobrol maupun berdiskusi maupun menyampaikan kelebihan maupun kekurangan produk kita harus setidaknya menyapa pelanggan demi untuk memberikan salam maupun obrolan santai di depan sebelum pembahasan ke produk yang kita akan perjualkan. Nah, ini budaya korporat yaitu dapat dilihat dari tabel tersebut, gambar-gambarnya kita bisa pelajari dari yang namanya orang maupun perusahaan itu bisa dapat berkomunikasi satu sama lain. Ya. Demikian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad bin Safrizal kemudian 280. Monggo Mas Safrizal. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Gilang tadi. Kita lanjut yang bab ketiga yaitu perencanaan strategi unit bisnis. Di perencanaan strategi unit bisnis ini ada 6 bagian yang akan nantinya saya akan jelaskan. Jadi yang pertama adalah misi bisnis, yang kedua adalah analisis SWOT, yang ketiga adalah formula tujuan, yang keempat adalah formula strategi, yang kelima adalah formula program, dan yang terakhir adalah umpan balik dan kendali. Seperti yang ada di tabel, itu adalah alur flow terkait dengan proses perencanaan unit bisnis yang dimulai dari misi bisnis, analisa SWOT, formulasi tujuan, strategi sampai dengan umpan balik dan kendali yang nantinya adalah sebagai bahan monitoring atas proses bisnis yang sudah dikerjakan. Oke, kita akan menerangkan misi bisnis. Di setiap unit bisnis perlu mengidentifikasi misi spesifikasinya dalam lingkup misi perusahaan yang lebih luas. Misi itu tidak berusaha untuk memenangkan bisnis dengan studio televisi yang lebih kecil,
memenangkan bisnis dengan harga yang paling rendah atau mengadu untung untuk memasuki produk non-penerangan. Jadi di sini setiap perusahaan itu harus mempunyai visi dan misi. Seperti dalam contoh, yaitu kami mencontohkan Pertamina, yang mana visi dari Pertamina adalah menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi kelas dunia. Misinya adalah melaksanakan pengusahaan sektor hulu minyak dan gas dengan penekanan pada aspek komersial dan operasional yang baik serta tumbuh dan berkembang bersama lingkungan hidup. Di perusahaan memang wajib untuk mempunyai visi dan misi arah daripada tujuan perusahaan, sehingga perusahaan itu mempunyai cita-cita dan tujuan yang jelas. Lanjut, yang kedua adalah analisis SWOT. Di analisis SWOT ini memang di setiap perusahaan harus bisa mengevaluasi baik itu secara internal maupun secara eksternal. Keseluruhan evaluasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Analisis merupakan cara untuk mengamati lingkungan pemasaran eksternal dan internal. Analisis lingkungan eksternal, unit bisnis harus mengamati kekuatan lingkungan makro yang utama dan faktor lingkungan mikro yang signifikan, yang mempengaruhi kemampuannya dalam menghasilkan laba. Unit bisnis harus menetapkan sistem intelijen pemasaran untuk menelusuri tren dan perkembangan penting serta semua peluang dan ancaman yang berhubungan dengannya. Peluang pemasaran adalah wilayah kebutuhan dan minat pembeli, di mana perusahaan mempunyai probabilitas tinggi untuk memuaskan kebutuhan tersebut dengan menguntungkan. Ancaman lingkungan adalah tantangan yang ditempatkan oleh tren atau perkembangan yang tidak disukai yang akan menghasilkan penurunan penjualan atau laba akibat tidak adanya tindakan pemasaran defensif. Jadi di sini perusahaan itu harus bisa menganalisa bagaimana faktor eksternal di dalam proses bisnis yang akan dijalani, sehingga perusahaan itu bisa menentukan arah dan kebijakan terkait dengan pasar yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang tujuannya jelas adalah bisnis kita ataupun produk kita bisa diterima oleh masyarakat secara umum. Yang kedua adalah ancaman internal. Kemampuan menemukan peluang yang menarik dan kemampuan memanfaatkan peluang tersebut adalah dua hal yang berbeda. Setiap bisnis harus mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internalnya. Bisnis dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan mereka sendiri dengan menggunakan formulir seperti yang diperlihatkan. Jadi kita bisa menganalisa secara internal dengan beberapa cara, yaitu salah satunya adalah mengirimkan atau membuat kuesioner terkait dengan layanan kita, terkait dengan servis kita kepada pihak luar, agar kita bisa mengetahui apa kekurangan kita sehingga kita bisa memperbaiki secara cepat dengan penanganan yang tepat. Itu adalah yang terkait dengan SWOT. Kita lanjut untuk selanjutnya adalah formula tujuan. Setelah perusahaan melakukan analisis SWOT, perusahaan dapat terus mengembangkan tujuan khusus untuk periode perencanaan. Sebagian besar unit bisnis mengejar pembaruan sasaran, termasuk profitabilitas, pertumbuhan penjualan, peningkatan pangsa pasar, kandungan risiko, inovasi, dan reputasi. Unit bisnis menetapkan sasaran ini dan kemudian mengelolanya berdasarkan sasaran tersebut. Yang pertama, tujuan harus diatur berurutan, mulai yang dari penting sampai yang tidak paling penting. Sebagai contoh,
tujuan utama unit bisnis untuk satu periode adalah meningkatkan tingkat pengembalian investasi. Yang kedua, sebisa mungkin tujuan harus bersifat kuantitatif, yaitu meningkatkan tingkat pengembalian investasi. Lebih baik dinyatakan sebagai karena tujuan meningkatkan laba perusahaan dalam waktu yang sudah ditentukan. Yang ketiga, tujuan harus realistis. Tujuan harus timbul dan analis peluang dan kekuatan unit bisnis bukan dari harapan. Di tujuan kita itu harus realistis, jangan berandai-andai yang terlalu tinggi, sehingga kita harus mengetahui kemampuan kita sampai dengan batas mana, sehingga apa yang kita tuju itu bisa tercapai. Yang keempat adalah tujuan harus konsisten. Memaksimalkan penjualan dan laba sekaligus adalah sesuatu yang mustahil. Jadi kita harus konsisten. Apa yang kita canangkan, yang kita programkan harus kita jalani dan harus kita evaluasi bersama. Yang keempat adalah formula strategi. Setiap bisnis harus merancangkan sebuah strategi untuk mencapai tujuannya, yang terdiri dari strategi pemasaran serta strategi teknologi dan pengadaan yang kompatibel. Di strategi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah strategi generic porter, yang kedua adalah aliansi strategis. Strategi generic porter yang pertama itu adalah kepemimpinan biaya secara keseluruhan. Yang kedua adalah diferensi dan yang ketiga adalah fokus. Kepemimpinan biaya secara keseluruhan, perusahaan yang mengejar strategi ini bekerja keras untuk mencapai biaya produksi dan distribusi terendah, sehingga mereka dapat menetapkan harga yang lebih murah dibandingkan pesaing mereka dan memenangkan pangsa pasar yang besar. Yang kedua, diferensi. Bisnis yang berkonsentrasi pada kinerja unggul yang dicapai dengan cara unik dalam wilayah manfaat pelanggan penting yang dihargai oleh sebagian besar pasar. Yang ketiga adalah fokus. Bisnis berfokus pada satu atau lebih segmen pasar yang lebih sempit. Perusahaan mengetahui segmen ini dengan akrab dan mengejar kepemimpinan biaya maupun diferensiasi di dalam segmen pasar. Yang kedua adalah strategi aliansi strategis. Yang pertama adalah aliansi produk atau jasa. Sebuah perusahaan melisensikan perusahaan lainnya untuk memproduksi produknya, atau dua perusahaan bekerja sama memasarkan produk pendamping atau produk baru. Ini bekerja sama atau berkolaborasi dalam hal produk atau jasa. Yang kedua adalah aliansi promosional. Sebuah perusahaan sepakat untuk menjalankan promosi bagi produk atau jasa perusahaan lain. Yang ketiga adalah aliansi logistik. Sebuah perusahaan menawarkan layanan logistik untuk produk perusahaan lain. Yang keempat adalah kolaborasi penetapan harga. Satu atau lebih perusahaan bergabung dalam kolaborasi penetapan harga khusus. Jadi untuk aliansi strategis ini lebih ke kolaborasi bersama dari kekuatan yang satu, dan kekuatan yang satu dijadikan satu sehingga mendapatkan kekuatan yang benar-benar maksimal. Lanjut adalah formula program. Perusahaan memformulasikan program pemasaran dan orang-orang pemasaran harus memperkirakan biayanya. Hubungan yang dinamis menghubungkan kelompok pemangku kepentingan perusahaan yang cerdik menciptakan tingkat kepuasan karyawan yang tinggi, yang menimbulkan kerja keras yang lebih baik, dan tentunya produk dan jasa berkualitas tinggi, di mana produk dan jasa ini
akan menciptakan puasan pelanggan yang tinggi, yang berlanjut pengulangan bisnis yang lebih banyak, sehingga pertumbuhan dan laba juga lebih tinggi. Kepuasan pemegang saham meningkat serta menghasilkan investasi yang lebih besar dan seterusnya. Di formula dan implementasi program ini adalah perusahaan harus mempunyai beberapa program ya, yaitu strategi, mempunyai sistem yang bagus, mempunyai style atau kultur perusahaan yang bagus, mempunyai staff atau tenaga kerja yang mumpuni, mempunyai skill-skill daripada pekerjaannya yang memang kompatibel, mempunyai struktur organisasi yang bagus, dan yang terpenting adalah mempunyai strategi yang bisa tepat pada pasar yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya itu adalah umpan balik dan kendali. Penyesuaian strategis perusahaan dengan lingkungan akan sangat terganggu karena lingkungan pasar berubah lebih cepat daripada tujuan perusahaan. Maka perusahaan dapat tetap efisien sementara mereka kehilangan efektivitas. Seperti yang disampaikan oleh Peter Drucker, menyatakan bahwa lebih penting melakukan hal yang benar agar efektif daripada melakukan hal dengan benar agar efisien. Jadi perusahaan yang paling berhasil menurut Peter Drucker adalah perusahaan yang piawai melakukan keduanya, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya lebih efektif dan efisien. Oke, lanjut kita akan masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu pembahasan terakhir, perencanaan produk. Rencana pemasaran atau marketing plan adalah dokumen tertulis yang meringkas apa yang telah dipelajari pemasar tentang pasar dan mengindikasikannya. Jadi, setiap perusahaan harus mempunyai rencana pemasaran atau marketing plan agar di dalam pelaksanaan proses bisnis itu biar bisa mencapai tujuan dengan baik. Jadi, ada beberapa rencana pemasaran. Antara lain yang pertama adalah rangkuman eksekutif dan daftar isi. Rencana pemasaran harus dibuka dengan rangkuman singkat tujuan utama dan rekomendasi dari manajemen. Yang kedua adalah analisis situasi. Bagian ini menampilkan data latar belakang yang relevan tentang penjualan, biaya, pasar, pesaing, dan berbagai kekuatan dengan lingkungan. Yang ketiga adalah strategi pemasaran. Di sini, manajer produk mengidentifikasi misi, tujuan pemasaran, dan keuangan. Yang keempat adalah proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan meliputi besarnya penjualan dan besarnya pengeluaran, sehingga dapat diketahui laba atau profit perusahaan yang akan didapat. Itu adalah penjelasan kelompok kami terkait dengan materi mengembangkan strategi pemasaran dan rencana pemasaran. Demikian penjelasan kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok yaitu saya, M. Nur Syahrizal, dan rekan saya Ananda Gilang Saputra. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.